Oke, kali ini kita akan membahas siklus akuntansi perusahaan jasa, yang mana materi ini adalah materi lanjutan dari materi persamaan dasar akuntansi, yang mana persamaan dasar akuntansi adalah satu equation ataupun satu persamaan yang sangat sederhana, yaitu isinya hanya harta, utang, dan modal, yang mana modal itu bisa bertambah gara-gara ada revenue ataupun investasi modal lagi dari owner terhadap perusahaan, ataupun modal bisa berkurang gara-gara pembayaran expense ataupun penarikan pribadi pemilik untuk keperluan di luar perusahaan. Oke, kita mulai dari step yang pertama, yaitu bukti transaksi. Jadi di dalam siklus akuntansi perusahaan jasa ini ada beberapa step, yang mana step ini tidak bisa dilangkahi dari 1 ke 3 atau 1 langsung ke 5, itu nggak bisa, tapi dia naik satu proses sampai ke proses terakhir, yaitu dihasilkan laporan keuangan. Oke, kita mulai bahas materi yang pertama, yaitu bukti transaksi. Bukti transaksi ini sangat vital ya, ataupun sangat penting bagi suatu perusahaan, karena suatu transaksi itu dicatat jika ada buktinya. Jika tidak ada buktinya, ya itu rawan. Karena apa? Fraud bisa terjadi gara-gara tidak ada bukti transaksi, atau pencatatan fiktif itu bisa dilaksanakan jika tidak ada buktinya. Nah, clear? Di setiap perusahaan pasti mewajibkan setiap purchasing ataupun selling itu disertai dengan bukti transaksi. Nah, bukti transaksi di sini ada dua macam, yaitu bukti tunai dan bukti kredit. Kredit ini nama lainnya adalah ngutang. Bukti transaksi tunai itu biasanya berbentuk nota, kwitansi, atau struk, sedangkan bukti transaksi untuk pembelian ataupun penjualan kredit itu biasanya berupa faktur atau kredit term, atau syarat pembelian atau syarat penjualan. Nah, dari sini jika bukti transaksi sudah direkap lengkap ataupun sudah dikumpulkan jadi satu, nah waktunya mencatat pada step selanjutnya, yaitu proses pencatatan jurnal umum. Jurnal umum ini adalah sistem pencatatan yang menggunakan double entry system. Double entry ini apa? Pencatatan dua sudut pandang, yaitu menggunakan debit dan kredit. Nah, di sini sudah disajikan mekanisme debit dan kredit, yang mana cara cepatnya untuk memahami konsep ini adalah HUM BB DKKKD. Jadi artinya adalah harta akan bertambah jika mengisi posisi debit atau dicatat pada posisi debit, utang akan bertambah jika dicatat di posisi kredit, modal akan bertambah jika dicatat di posisi kredit, dan seterusnya sampai beban bertambah jika dicatat di posisi kredit. Nah, sebaliknya jika posisi HUM PB ini mau dikurangi, otomatis tinggal di switch ke posisi yang berlawanan, yaitu kredit, debit, 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 kredit. Oke, itu adalah cara cepat untuk memahami mekanisme debit kredit menggunakan istilah HUM BB DKKKD. Jadi penjelasannya seperti itu. Nah, untuk penomoran akun, biasanya aset atau harta dia memiliki kode akun 1 yang ada di depannya, habis itu diteruskan sesuai keinginan perusahaan, terus utang berada pada kategori 2, dan modal berada pada kategori 3 atau kode akun nomor 3. Pendapatan kode akun 4, beban kode akun 5. Nah, harta utang modal ini sesuai persamaan dasar akuntansi inilah nanti yang bakalan muncul di laporan posisi keuangan atau neraca. Sedangkan pada posisi laba rugi itu hanya diisi pendapatan dan beban. Dengan catatan ini baru belajar perusahaan jasa, belum perusahaan dagang. Nanti akan sedikit berbeda antara jasa dengan dagang, karena dagang sudah mulai mengenal HPP dan persediaan barang dagang, sedangkan di perusahaan jasa belum mengenal itu. Oke. Jika proses jurnal umum atau pencatatan pertama sudah dilaksanakan sesuai dengan logika debit kredit yang ada, selanjutnya apa yang dicatat di jurnal umum akan diposting ataupun dimasukkan ke dalam buku besar. Nah, buku besar ini apa? Nama lainnya adalah general ledger. Buku besar ini adalah proses menggolongkan akun-akun yang muncul pada jurnal umum untuk dicari posisi saldo akhir masing-masing akun. Nah, untuk penjelasan detail terkait berbagai macam step ini akan dijelaskan pada video yang terpisah. Kita fokus untuk memahami dan mempelajari apa itu siklus
akuntansi perusahaan jasa terlebih dahulu. Oke, jika semua transaksi sudah dimasukkan ke dalam buku besar atau sudah diposting ke buku besar, maka proses selanjutnya adalah mengikhtisarkan ataupun meresum ataupun summary itu ringkasan, meringkas apa yang ada di buku besar itu dikumpulkan jadi satu di neraca saldo. Nah, neraca saldo ini apa? Kegiatan utamanya adalah mengumpulkan akun-akun yang telah selesai diposting pada buku besar, sekaligus menguji keseimbangan akun debit dan akun kredit pasca penyusunan buku besar. Nah, ketika di jurnal umum, akun debit dan akun kredit itu pasti balance karena angkanya pasti sama, sedangkan di buku besar nanti akan menyisakan satu saldo di antara debit atau kredit, jadi tidak bisa diisi dua-duanya. Nah, untuk mengecek keseimbangan posting buku besar itu perlu ada proses selanjutnya, yaitu proses penyusunan neraca saldo. Ketika semuanya sudah masuk di neraca saldo, itu bakalan kelihatan tuh hasil kerjaan ledger ataupun buku besar itu balance atau tidak. Nah, kalau tidak balance berarti otomatis harus dicek lagi buku besarnya. Kalau buku besar udah masuk semua, dicek lagi jurnal umumnya. Jadi prosesnya kalau mau mencari data yang aneh itu dia mundur ke belakang. Oke, kita bakalan lanjut ke step selanjutnya, yaitu penyusunan jurnal penyesuaian. Nah, jurnal penyesuaian ini perlu dilakukan untuk menemukan saldo ataupun nominal yang sesuai dengan realita. Nah, penjelasan dari jurnal penyesuaian itu apa? Ini adalah proses di mana melakukan pencatatan penyesuaian pada akun-akun tertentu agar didapatkan hasil laporan yang sesuai dengan realita. Transaksi ini khusus untuk kegiatan tertentu, biasanya kegiatan jangka panjang, misal sewa dibayar di muka atau pendapatan diterima di muka, yang mana itu tidak bisa langsung selesai dalam 1 bulan, melainkan berbulan-bulan. Nah, itu perlu dilakukan jurnal penyesuaian. Oke, ini adalah materi yang paling susah dari siklus akuntansi perusahaan jasa maupun dagang. Jadi hambatan untuk memahami satu siklus akuntansi biasanya ada di sini, di adjustment journal entry ataupun jurnal penyesuaian. Oke, lanjut. Setelah dilakukan jurnal penyesuaian, otomatis akan menghasilkan saldo baru dari neraca saldo. Habis itu ditemukan dengan jurnal penyesuaian, dihasilkan angka baru. Nah, angka baru ini diresum ataupun direkap pada neraca saldo disesuaikan atau adjusted trial balance. Nah, dari sini angkanya otomatis berubah. Dia akan menghasilkan akun-akun baru ataupun mengurangi saldo yang sudah ada. Yang jelas angka yang sudah muncul di sini atau nominal yang sudah muncul di neraca saldo disesuaikan itu sudah sesuai dengan realita yang terjadi di lapangan. Oke, setelah neraca saldo disesuaikan disusun, kita fokus untuk menyusun step selanjutnya, yaitu worksheet atau kertas kerja. Ini adalah satu langkah untuk mempermudah penyusunan laporan keuangan, yang mana kertas ini nanti akan memisahkan mana yang masuk laba rugi dan mana yang masuk laporan posisi keuangan atau neraca. Seperti yang dijelaskan tadi pada mekanisme debit kredit, harta utang modal atau kode akun 1, 2, dan 3 dia akan masuk ke neraca, sedangkan yang masuk laba rugi adalah kode akun 4, 5 atau pendapatan dan beban. Jadi di sini untuk memisah laporan keuangan secara mudah pada kertas kerja, kita tinggal cari aja kode akun 1, 2, dan 3 atau harta utang modal, dia akan dimasukkan ke laporan posisi keuangan atau neraca atau balance sheet atau statement of financial position. Selanjutnya kode 4 dan 5 yaitu pendapatan dan beban, dia akan dimasukkan ke dalam laba rugi. Nah, nanti di kertas kerja dia bakalan ketemu angka total debit dan total kredit yang nggak sama ataupun tidak balance. Nah, untuk membuat debit kredit itu menjadi sama, nanti akan dijelaskan di video selanjutnya. Nah, dari sini kita masih ingat bahwa harta sama dengan utang plus modal, di mana modal itu bisa bertambah dan berkurang sesuai transaksi yang ada di perusahaan. Jika mendapatkan pendapatan maka modal bertambah, jika ada pembayaran expense maka modal berkurang. Nah, dari sini adalah setelah menyusun laba rugi yang mana hasilnya adalah profit atau loss atau untung atau boncos. Nah, habis itu dilakukan satu proses untuk mencari modal akhir. Nah,
Ini adalah satu proses yang dinamakan laporan perubahan modal atau laporan perubahan ekuitas, sama saja. Laporan perubahan modal ini diisi oleh modal awal pada awal periode, terus ditambah pendapatan, dikurangi beban, dikurangi prive atau prive ataupun pengambilan pribadi pemilik untuk keperluan pribadi, habis itu baru dihasilkan modal akhir. Nah, modal akhir ini nanti bakalan yang dimasukkan ke neraca agar neraca ini menjadi balance di laporan keuangan. Oke, habis itu apakah selesai cukup sampai di situ? Oh, ternyata tidak. Pada akhir bulan biasanya dilakukan closing entries atau jurnal penutup. Apa itu jurnal penutup? Ini adalah suatu proses yang mana tujuannya adalah untuk menutup ataupun mengenolkan akun-akun yang berhubungan langsung dengan modal, sehingga akun tersebut tidak berlanjut pada periode selanjutnya, atau dalam tanda kutip akun-akun sementara tersebut dimulai dari nol lagi, jadi tidak bablas ataupun tidak lanjut ke periode selanjutnya. Yang ditutup itu apa? Pendapatan, beban, dan prive bersumber dari laporan perubahan modal bisa di sini lebih lengkap, atau dari laba rugi juga bisa. Oke, clear? Setelah jurnal penutup, apakah itu sudah selesai? Tergantung. Jika perusahaan menggunakan jurnal penyesuaian metode laba rugi atau metode beban ataupun metode expense ataupun metode apapun lah yang dia digunakan pada instrumen laba rugi atau laporan laba rugi, otomatis diperlukan jurnal pembalik. Jurnal pembalik ini fungsinya adalah untuk menjaga konsistensi pencatatan dan mengembalikan kondisi pencatatan pada seperti sedia kala, atau yang jelas biar konsisten saja itu. Jadi di akuntansi itu metode pencatatannya nggak boleh berubah-ubah, semua itu harus dilakukan secara konsisten. Jadi nggak bisa jika satu pencatatan pada awalnya dia menggunakan metode aset, terus tahu-tahu pada periode berikutnya dia menggunakan metode laba rugi, itu nggak bisa, nggak boleh, harus konsisten. Satu metode yang dipakai itu yang harus diteruskan sampai akhir periode. Nah, ini adalah sekilas siklus akuntansi perusahaan jasa. Untuk pembahasan lebih lengkapnya terkait jurnal umum itu apa, buku besar, dan sebagainya sampai jurnal pembalik akan disajikan pada video selanjutnya. Baik, terima kasih.